pemirsa, kembali lagi di program Proaktif bersama saya Yuan Marta. Saat ini saya sedang berada di Pekalongan dan tentunya nanti saya akan bersama dengan salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat di daerah Provinsi Jawa Tengah di daerah pemilihannya. Siapakah beliau? Ikuti perjalanan saya. Lokasi pertama yang kita kunjungi berada di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto. Daerah pesisir utara Jawa Tengah ini menjadi langganan banjirop dan keadaannya semakin parah di musim penghujan. Nur Fatwah, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, menyambangi warga di daerah bencana ini. Kehadiran wakil rakyat di daerah bencana tentunya untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi warga. Halo Ibu. Halo Mbak Yuan, pagi. apa kabar? Baik Mbak Yuan. Iya, alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Alhamdulillah. Dari Semarang jam berapa ini? Wah, udah dari tadi pagi Ibu. Nah, gimana, pemirsa, iya, pemirsa saat ini seperti yang sudah saya janjikan tadi, saya akan mendampingi Ibu Nur Fatwah ya Ibu ya untuk kegiatan hari ini ya Ibu ya. Nah, kalau di sebelum-sebelumnya biasanya sering banjir ya Bu, katanya di Desa Jeruksari ini. Sering dan banjirnya itu enggak sekedar banjir dari air hujan Mbak. Jadi dari rob juga. Nur Fatwah adalah anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Ia terpilih dari daerah pemilihan 13 Jawa Tengah yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang. Nur Fatwah memiliki perhatian khusus terhadap kondisi rawan bencana di Jawa Tengah seperti di Desa Jeruksari. Genangan air merupakan pemandangan sehari-hari di Desa Jeruksari, terutama di RW 7. Jalan utama pun tak luput dari genangan air sehingga mengganggu aktivitas warga. Tak jarang genangan air cukup tinggi hingga masuk ke dalam rumah. Tingginya curah hujan akhir-akhir ini bahkan sempat membuat para siswa tak dapat berangkat ke sekolah. Bertemu dengan Nur Fatwah, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, menjadi kesempatan warga untuk menyampaikan keluhan aspirasi mereka. Jadi yang sebelah timur atau sebelah barat nggak masuk, karena sudah ada tanggul. Nah itu pun kita sangat kerepotan sekali Bu, karena setiap hari, termasuk saya pribadi, anak saya buat sekolah itu sangat susah. Hampir 3 bulan anak saya nggak masuk sekolah, sekolahnya di SMP 3, jadi Karangjompo itu loh. Dampaknya sangat besar juga ya Pak ya? Iya, jadi daring, dia sekolahnya pakai daring sekarang itu. Ini baru mulai berangkat itu 2 hari kemarin. Baru 2 hari kemarin mulai berangkat. Mungkin Ibu Nur Fatwah bisa menanggapi keluh kesah dari Pak Adnan ini Ibu. Kalau saya melihat keseluruhan baik dari yang kena dampak maupun pemerintah, itu memang sudah dari pemerintah sendiri sudah berjalan dengan semaksimal mungkin untuk menangani gimana caranya menanggulangi biar nggak terjadi lagi. Tapi itu kan kalau masalah bencana kita nggak bisa bicara dari ke manusianya ya, itu kan memang sudah istilahnya bencana alam. Cuman memang kami dari istilahnya dari wakil rakyat dan pemerintah daerah sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin insya Allah nanti dari Bapak keluhan-keluhan dari Bapak nanti kan saya berikan misalkan seperti aspirasi dan tentunya kita harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kalau di sini kebetulan di Kabupaten Pekalongan Mbak. Nah, kalau misalkan untuk bantuan-bantuan aspirasi itu sesuai dengan keluhan-keluhan yang bersangkutan. Karena kebutuhan masyarakat itu tidak selamanya kalau untuk Bapak di sini kan ingin jalannya ditinggikan. Nah, nanti insya Allah kalau yang tempat lain belum tentu, karena kalau yang dekat kali mungkin tanggul. Dari kami insya Allah gitu dengan pemerintah daerah akan berkolaborasi. Tentunya karena kami mewakili yang dari provinsi, nanti kita suarakan ke provinsi baru kita tindak lanjuti gitu. Baik.
kembali lagi disesuaikan lagi Iya, kebutuhan di kebutuhannya. masing-masing desa Iya, ya Ibu ya. iya, Nah iya. Ibu, setelah ini kita mau kemana lagi nih Ibu? Oke, dari sini kebetulan juga di sini itu ya Allah mau bilang alhamdulillah gimana banyak sekali bencana alam. Kalau untuk di sini itu kayak bencana harian kalau banjir. Ini ada lagi bencana karena akibat longsor dari atas Petung Kriona. Nanti panjenengan nanti saya ajak ke sana biar tahu. Gitu. Baik Ibu. Terima kasih sekali Pak Adnan untuk waktunya. Sampai ketemu lagi. Kita pamit ya Bapak ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Paisan terparah sejarah ke. Wes ora selamat. Lah kae motor ngasih kolom ke. Wes ora selamat kabeh. Hei. Priye ke? Ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah tekan kene. Kedelok ya Allah kedelok. Allahu Akbar ayam kula nanti aja dhuwur peringatan keras. Iya, wis do mlebu deh. Iya, dhuwur ngondoro peringatan keras nemen. Masih di Proaktif, pemirsa kami ajak ke Desa Kranji, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan untuk mengikuti kegiatan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah meninjau kondisi pasca bencana banjir yang melanda desa ini. Januari lalu, bencana tanah longsor menimpa daerah Petung Kriona yang berada di hulu Kali Sengkarang. Tak ayal, material longsor pun terbawa derasnya aliran sungai hingga ke Desa Kranji. Banjir ini bahkan merendam rumah-rumah warga yang berada di tepi Kali Sengkarang. Banyak harta benda tak terselamatkan akibat banjir bandang yang membawa serta lumpur ke pemukiman. Meski berlangsung cepat, banjir kiriman ini menyisakan endapan lumpur di pemukiman warga yang mengganggu aktivitas mereka. Karena waktu itu jam 7 itu air mulai masuk. Dan saya waktu itu 7 malam ya Pak? Ya 7 malam. Waktu itu saya setengah 8 saya baru sholat isya. Tahu-tahu itu saya buka pintu, sudah di depan pintu. Terus ngejar terus. Sampai saya itu nutup pintu sampai nggak kuat. Nggak kuat, akhirnya jebol sama masuk atau harus saya paksa pintu itu biar ketutup. Soalnya kalau nggak ketutup, apa istilahnya, air masuk semua. Nah, itu terus sampai di dalam rumah itu sampai di tempat saya ada setinggi dengkul ini. Dan di sana itu ada bendungan, tapi bendungan itu sekarang nggak fungsi. Soalnya udah ditanami semua, nggak bisa nampung air. Lah yang kemarin satu-satunya jembatan yang di sini itu putus. Kemudian yang paling baru kan itu berarti 3 meter lagi ke rumah warga. Kemudian rumah yang di sekitar sini 8 rumah itu 5 rumah hilang, 3 rusak parah. Dan yang di sebelah sana itu jelas sekali banyak lingkungan penduduk. Nah, dulu banjir ini jarang sekali masuk ke sini. Sekarang menjadi agenda tahunan dan itu ekstrim mengerikan datangnya air itu. Nah, ini dari Ibu sebagai wakil rakyat, ini Ibu bagaimana untuk menanggapi permasalahan seperti ini, Ibu? Kami tanggapi dengan serius Mbak, karena ini adanya banjir bandang yang kata Masnya ekstrim, itu juga kan nggak bisa diprediksi. Kalau hujan kan masih mending ya Mas.
masih bisa misalkan dari berapa senti, itu pun kan nggak sampai itu kan. Iya. Cuman di bantaran aja kalau misalkan akibat dari hujan. Dari kami sebagai wakil rakyat insya Allah akan berkoordinasi dengan pemerintah wilayah karena kami lingkup pemerintah wilayah dan alhamdulillah kami sudah berusaha, alhamdulillah udah ada respon baik. Insya Allah akan diadakan misalnya pembuatan tanggul normalisasi. Selain rumah warga, jembatan yang melintang di tengah Kali Sengkarang dan menjadi akses utama warga juga terputus. Akibatnya untuk warga harus mengambil jalan memutar hingga 8 km. Tentunya hal ini semakin mempersulit aktivitas dan mobilitas warga. Assalamualaikum Mbak. Niki kula Mbak Nur Fatwah. Oh nggih nggih. Saking DPR Provinsi kula beto saking niki iNews TV. Kersane mberitake napa kondisi pasca banjir. Lah pripun kondisine Mbak jenengan? Lari-lari pripun? Alhamdulillah sehat nggih. Mboten wonten ketraumaan nek udan kok nek hujan takut. Nggih, mereka nggih. Atau anak-anak kalau nggih kata tasing nutas sing kelen niku kata nggih kolkah nggih foto kele. Itu medika mungkin pasangin nggih. Nggih. Kalau untuk anak-anak gimana? Dampak traumane putra-putrane jenengan niku kan wedi maksudnya niku trauma niku nek misalnya contoh kan aduh Bu atau Mak iki kok udan kok banjir neh niku sampai ngeten mboten sampai segitu enggak nggih paling nek mboten wonten longsor nggih kabar longsor nggih kula mboten ketah nggih nek masalah niku kula baru niku oh nggih nggih mugi-mugi nganu lah Mbak sebelum jangan ada longsor lagi sampai istilahnya nanti pembangunan tanggul. Jadi dari masyarakat ya kami walaupun sebagai wakil rakyat anggota Dewan akan istilahnya menindaklanjuti bagaimana caranya biar nggak ada banjir lagi dari masyarakat kami mohon doa. Pemirsa jangan kemana-mana, Proaktif masih akan hadir kembali bersama Nur Fatwah, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah setelah jeda berikut. Ke Pekalongan tak lengkap rasanya jika tidak menikmati keindahan batik Pekalongan yang sudah melegenda. Pemirsa Proaktif, kami ajak ke salah satu sentra batik Pekalongan di Desa Kuripan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Nur Fatwah. Ini adalah salah satu galeri batik yang memajang hasil karya para pengrajin batik Pekalongan. Tak hanya produk fashion, inovasi berupa produk interior dengan corak batik juga tersedia. Kota Pekalongan memang sudah lama dikenal sebagai sentra batik terbesar di Jawa Tengah. Puluhan ribu pengrajin dan pekerja batik menggantungkan penghidupannya di sektor ini. Kerajinan batik tulis, batik cap, hingga hand printing dari Pekalongan menguasai pasar. Meski demikian, tak berarti kejayaan batik Pekalongan dapat melenggang bebas tanpa hambatan. Jadi karena ini memang tradisional banget, Iya. kain juga beda sama yang lain. Kita kayaknya pakai kain pelaco. Itu kita kesulitan. Memang ya mungkin semua teman juga yang di fashion juga merasa kesulitan juga untuk interiornya. Ya mungkin ada dari panjenengan UMKM atau apa gitu.
Oh iya, itu Bantuan- nanti akan bantuan kami kayak gitu. usahakan ya. Iya. Ya itu jalan satu-satunya Nah, di luar dari usaha panjenengan yang sudah Iya. melalui secara online dengan media sosial itu dengan UMKM. Nanti kami sebagai anggota DPRD bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah terutama yang berkaitan yang berhubungan dengan UMKM Pak. Insya Allah Pak. Menyiasati persaingan pasar yang makin jenuh, para pengrajin dan pengusaha batik Pekalongan turut dalam strategi pemasaran secara daring. Mereka pun melatih dan merekrut generasi muda dalam menjual produk batik Pekalongan secara daring. Juga kita ada koko Pak, warna hitam dengan motif di sini. Dia udah bagus, bahannya juga udah adem dan tebal. Tersedia di beberapa size ya, kayak dari M, L, XL dan double XL buat kakak saya. Jadi langsung aja kakaknya di terapinnya sekarang juga. Nih di sini juga ada selain warna hitam atau biru ini sekarang ada warna hijau ya Kak. Nah, ini sudah berapa lama ini Mbak tempat produksinya berdiri? 7 tahunan. Sudah 7 tahun ya, cukup lama juga ya. Ini batiknya jenis apa aja ini Pak? Jenisnya macam-macam. Kami khusus seragam sekolah, seragam haji, seragam umroh, seragam Dewan Masjid Indonesia, seragam Urpol dan Ormas. Dari segi bahan baku gimana nih Pak? Aman atau ada kendala ini? Bahan baku sebenarnya sih tidak ada masalah sekarang ini karena banyak orang beralih batik mikro kan. Jadi yang pakai katun itu sekarang tidak begitu banyak. Namun dengan alihnya itu juga sedikit ada masalah. Oh, apa itu Pak masalahnya? Karena bajunya kain-kain di luar katun itu juga banyak juga sekarang. Oh, impor itu ya Pak ya? Kalau ini masalahnya masalah luas sekali menyangkut dengan pemerintah pusat Mbak. Karena ini impornya, tapi impor dari Cina ya Pak, dari Cina emang susah. Itu yang dari Cina itu lebih murah. Kadang sekarang masyarakat itu konsumen nggak melihat kualitas, melihatnya lebih murah. Ini memang ini kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, menurut saya ini kendalanya hanya berarti pembatasan impor produk-produk yang dari luar negeri. Kalau dari kami DPRD tetap akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ya, ini soalnya wewenang pemerintah pusat baik dalam bidang importir maupun masalah digital. Digital itu kan untuk yang perdagangan itu online. Jadi memang harus ada pembatasan kuota impor. Kalau nggak ada nanti dari luar negeri makin kesini masuk dengan bebasnya begitu merajalela, akhirnya akan menggerus produk-produk dari dalam negeri kita sendiri ini Mbak. Tetap kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebagai anggota DPRD. Oke, baik. Ibu terima kasih sekali. Tidak terasa kita sudah seharian bersama Ibu ya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak. Dan pemirsa, sudah waktunya saya berpisah dengan Ibu Nur Fatwa dan kita sudah seharian berjalan bersama ya Ibu ya. Saya Yuan Marta pamit undur diri dan sampai jumpa di Proaktif episode selanjutnya.